Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Difki, NPM 18. Saya dari kelas Manajemen A, angkatan 22. Tugas ini saya buat untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Decision Making, yang mana dosen pengampunya itu Ibu Masfufatul Khairiyah SAK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pengambilan keputusan strategis, di mana topik utamanya itu membahas tentang apa itu proses pengambilan keputusan strategis. Jadi, proses pengambilan keputusan strategis itu mengacu pada mengidentifikasi cara terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sasaran dan tujuan ini bersifat jangka panjang, dan pengambilan keputusan strategi juga dapat membantu menggambarkan tujuan utama perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dengan misi yang luas. Demikian, pengambilan keputusan strategi juga dapat digunakan dalam perusahaan kompetitif dan dimasukkan untuk memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan dengan mentransisikan ruang lingkup dan cara perusahaan menjalankan aktivitasnya. Perbedaan antara pengambilan keputusan strategis dan proses pengambilan keputusan lainnya, seperti administratif dan operasional, adalah pengambilan keputusan strategis merupakan proses jangka panjang yang memakan banyak sumber daya dan memiliki banyak ketidakpastian. Keputusan administratif adalah strategi jangka pendek. Pengambilan keputusan strategis mempertimbangkan masa depan jangka panjang perusahaan, tidak seperti proses pengambilan keputusan lainnya. Dan poin yang kedua itu membahas tentang cara efektif dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, cara yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan. Cara pertama ini untuk membuat keputusan strategis yang efektif. Proses ini melibatkan pendefinisian kebutuhan dan pemahaman jika tersebut memerlukan perhatian segera. Kemudian ada evaluasi terhadap tujuan perusahaan dan identifikasi kebutuhan apa yang akan dipenuhi melalui keputusan tersebut. Terus cara yang kedua itu mengumpulkan bukti atau informasi. Langkah ini memerlukan pencarian informasi mengenai kebutuhan organisasi. Informasi ini dapat dikumpulkan dari pemangku kepentingan atau melalui penelitian. Individu yang mengambil keputusan strategis perlu memeriksa kemungkinan area yang hilang dalam penelitian mereka sebelum melanjutkan. Dan untuk poin yang ketiga itu kelompok pengambilan keputusan strategis. Jadi, dalam sebuah proses pengambilan keputusan strategis, terdapat sekelompok orang yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan tersebut. Orang-orang ini meliputi pemegang saham, dewan direksi, dan manajer. Manajer ini mengambil banyak tanggung jawab dalam kelompok pengambilan keputusan strategis. Peran manajer dalam pengambilan keputusan strategis adalah perencanaan, manajemen risiko, kolaborasi, manajemen krisis, dan pembinaan. Dan poin yang terakhir itu contoh keputusan strategis dan keputusan lainnya. Contoh keputusan strategis ini bervariasi. Misalnya, ketika ada sebuah perusahaan ingin meluncurkan suatu produk yang baru, perusahaan tersebut itu harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya pembuatan produk dan target pasar. Nah, hal ini merupakan contoh pengambilan keputusan strategis. Namun, memutuskan karyawan mana yang akan dimasukkan ke dalam proyek tersebut bukanlah keputusan strategis, melainkan keputusan operasional. Oleh karena itu, mengetahui jumlah bentuk produk yang akan diproduksi sejalan dengan pengambilan keputusan strategis. Sedangkan penentuan siapa yang akan bertanggung jawab atas produk tersebut merupakan keputusan administratif. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini, pengambilan keputusan strategis mengacu pada memilih cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Keputusan ini sebagian besar digunakan dalam perusahaan kompetitif untuk memberi mereka keuntungan di pasar.
Keputusan strategis merupakan aspek penting dalam proses pengambilan keputusan perusahaan karena mereka memainkan peran utama dalam menjamin masa depan perusahaan. Misi dan visi memainkan peran integral dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, manajer memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan strategis karena mereka adalah bagian penting dalam pengambilan keputusan administratif dan operasional. Manajer termasuk dalam kelompok keputusan strategis yang bertugas mengambil keputusan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.